Haleluya. Selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan bicara tentang orang heran karena Yesus. Nomor 1, orang-orang heran karena kecerdasan Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ini tentang peristiwa dialog, percakapan-percakapan Yesus. Isinya adalah perkataan-perkataan hikmat dengan nilai kecerdasan yang luar biasa, sehingga orang heran pada Yesus, sangat heran akan kecerdasannya. Kita tahu bersama, Yesus Maha Tahu dan tahu segala-galanya. Nilai kecerdasan Yesus adalah nilai seluruh pengetahuan yang ada di bumi dan juga ada di surga. Ini adalah keunggulan dari Tuhan kita. Dan hikmat Tuhan itu dapat diberikan kepada umat-umatnya yang percaya sungguh dan berharap kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kedua, heran atas kata-katanya yang indah. Lukas 4 ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah. Yang kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara-saudara, kita tahu banyak sekali pujangga hebat di muka bumi. Ada Tolstoy, Hemingway, Harold Robbins. Dan di Indonesia ada banyak pujangga yang sanggup membuat kata-kata yang begitu menarik. Tetapi semua kata-kata indah yang dirangkai orang dalam bentuk puisi, prosa, esai misalnya, semuanya memiliki keterbatasan. Atau orang membuat amsal atau kata-kata bijak, semua memiliki kelemahan. Walaupun dalam ukuran manusia itu sudah indah, tapi kata-kata yang keluar dari mulut Yesus adalah kata-kata super indah. Karena dia adalah Raja Hikmat, Raja kata-kata. Belajarlah padanya, sang sumber hikmat yang luar biasa. Kata-katanya indah dan itu membuat orang heran. Yang ketiga, heran akan pengetahuan Tuhan Yesus. Apa gerangan yang tidak diketahui oleh Yesus? Dari kuman virus yang paling kecil sampai hewan yang paling besar di lautan, atau hewan yang paling buas di hutan, atau binatang yang paling berbisa, atau pengetahuan apa saja yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah profesor dan guru agung yang sempurna. Di dalam diri Yesus terkumpul semua pengetahuan. Apabila kita baca Yohanes 7 ayat 15, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Saudara-saudara sekalian, Yesus tahu dengan sendirinya. Ia maha hikmat, maha pengetahuan. Semuanya diketahui olehnya. Maka tak mengherankan kalau orang-orang semua menjadi heran akan pengetahuan yang dimiliki oleh Yesus. Mereka sangka ia tidak pernah belajar. Dia tahu segala-galanya, mengerti semuanya, karena dia maha tahu. Berikut nomor 4, heran karena Yesus mengusir roh jahat pada seorang anak. Ini berbicara soal kemampuan, power, tenaga yang kuat. Kita tahu bahwa yang terkuat di dunia adalah Tuhan. Yang maha kuasa adalah Tuhan. Iblis juga mempunyai kekuatan. Manusia ada kekuatan. Tetapi kita tahu bersama dalam ayat Lukas 9 ayat 43, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran
karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini tentang seorang yang dirasuk setan, kemudian Yesus mengusirnya dan membuat orang itu takjub karena kebesaran Allah. Dan semua orang pada waktu itu terpana karena apa yang diperbuatnya itu mengherankan mereka. Tidak ada orang yang seperti ini, pikir mereka. Siapakah gerangan dia? Saya katakan dalam nama Tuhan bahwa kekuatan Yesus mengatasi segala lembaga manusia dan mengatasi semua kekuatan dan anasir kuasa kegelapan. Ia menaklukkan semuanya itu karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Yang kelima, heran karena Tuhan menyembuhkan orang bisu. Kita sadar dan ngerti bersama bahwa Tuhan yang menciptakan tubuh manusia, dari anatomi tubuh manusia itu, dimulai dari kepala sampai ke kaki, dari rambut sampai ke kuku, organ dalam manusia, isi otak manusia, dan seluruh jaringan tubuh manusia hingga ke saraf-saraf yang paling kecil, itu semua diciptakan oleh Tuhan. Dan di sini ada orang bisu, bicara soal mulut, tak bisa bicara. Ini menyangkut lidah, bibir. Dalam Matius 9 ayat 32, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Haleluya, heranlah orang banyak itu, takjublah orang banyak itu atas kemampuan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ia tak cuma dapat membuat si bisu berkata-kata, juga yang tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan kusta menjadi tahir, juga orang mati dapat dibangkitkan olehnya. Kuasanya dahsyat dan luar biasa. Nomor 6, heran karena Tuhan dapat menyembuhkan orang lumpuh. Puji Tuhan, tulang-tulang manusia, otot-otot manusia, semuanya dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan dapat membangunnya kembali, Tuhan dapat menyehatkannya kembali, Tuhan dapat membuatnya kuat dan tegak kembali, Tuhan dapat membuatnya berjalan kembali. Laporan itu dalam Lukas 5 ayat 22. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Semua orang takjub dan mereka melihat hal yang sangat, mereka menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Haleluya. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Sakitmu, persoalanmu, pergumulanmu, apapun itu, Tuhan kita sanggup, dan perbuatannya itu mengherankan. Dan itu dapat juga terjadi atas kehidupan kita. Jangan tawar hati. Apapun pergumulan, Yesus dapat menyelesaikannya. Yang terakhir, heran karena Yesus dapat meneduhkan angin dan memerintah angin. Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Padahal mereka adalah murid-murid Tuhan yang ikut bersama dia dan melihat mujizat banyak dibuat oleh Yesus. Tetapi untuk suatu perkara ini mereka menjadi begitu heran. Heran karena angin pun patuh pada Tuhan dan air pun tunduk pada Tuhan. Ya jelas, karena kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan segala isinya
bumi dan segala isinya termasuk air dan juga angin, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Maka secara otomatis dan logika, semuanya itu bisa tunduk padanya. Yang mengatur alam semesta, yang mengontrol alam semesta, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat bencana alam terjadi di mana-mana. Angin, tornado, puting beliung, taufan, itu diatur oleh Tuhan. Angin sepoi-sepoi juga diatur oleh Tuhan. Kita tahu bahwa hujan, kemudian jadi banjir, semua dikendalikan oleh Tuhan. Kita lihat gerakan bumi, gempa bumi yang hebat, itu semua dipicu oleh kekuatan tangan Tuhan. Kita lihat letusan gunung berapi dan berbagai hal yang terjadi di muka bumi, kekeringan, kelaparan, hal-hal yang dahsyat yang sedang terjadi, semua dikendalikan oleh Tuhan. Semua itu karena Tuhan Yesus, dan itu semua mengherankan. Ini 7 poin, kita ingat baik-baik. Nomor 1, orang heran karena kecerdasan Yesus. Nomor 2, orang heran karena kata-katanya yang indah dan super indah. Orang heran karena pengetahuannya yang luar biasa. Orang heran karena dia sanggup mengusir roh-roh jahat. Orang heran karena ia sanggup membuat orang bisu dapat berbicara. Orang heran karena Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Dan orang heran karena Yesus dapat meneduhkan gelora air, gelombang yang besar, dan angin yang dahsyat. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ia heran dan ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.